kota metropolitan, hiduplah sepasang suami istri. Sukartono adalah seorang dokter yang sangat profesional. Ia bekerja dengan disiplin tanpa kenal lelah. Bahkan, sifatnya yang dermawan juga sering membebaskan biaya untuk pasien yang tidak mampu. Namun, pengabdian Sukartono pada pekerjaannya telah membuatnya menomorduakan keluarga. Sumartini merasa diabaikan dan beranggapan bahwa suaminya lebih mencintai pekerjaannya daripada dirinya. Awal mula cerita seorang perempuan yang bernama Suti Rohayap sedang menelpon seorang dokter yang bernama Sukartono untuk berkonsultasi membuat janji pertemuan bersama dokter itu. Selamat siang, Dok. Apakah betul ini dengan Dokter Sukartono? Ya, selamat siang. Dengan saya Sukartono. Saya ingin konsultasi. Apakah besok dokter ada di klinik? Baik, Nona bisa datang langsung ke klinik saya besok pagi. Keesokan harinya, Siti Rohaya pun pergi untuk berkonsultasi dengan seorang dokter yaitu Sukartono. Permisi, Dok. Ya, silakan masuk. Permisi, Dok. Saya mau konsultasi. Oh ya, baik. Silakan duduk. Ada keluhan apa ya? Begini, Dok. Perut saya sakit. Kira-kira ada apa dengan saya? Saya belum bisa menyimpulkan tanpa ronsen. Kalau gitu kapan kita bisa periksanya, Dok? Nanti saya kabarkan. Oke, terima kasih, Dok. Setelah Sukartono menjumpai banyaknya pasien, istri Sukartono yang baru pulang dari acara temannya pun menelpon. Mas, di manakah kau? Bisakah kau menjemputku? Maaf istriku, aku sedang sibuk. Pekerjaanku sangat banyak. Di manakah engkau? Dan Manggis, baru selesai pengajian dan tidak ada yang bisa menjemputku. Saat ini aku sedang kedatangan banyak pasien. Maafkan aku istriku, aku tidak bisa menjemputmu. Ya sudahlah, aku naik kendaraan umum saja. Karena sang suami yang terlalu sibuk hingga tak bisa menjemput istrinya, sang istri yaitu Tini pun pulang dengan kendaraan umum, dengan rasa kesal yang tak bisa dia amarahkan. Di sisi lain, Tini yang baru pulang dari acaranya minta dijemput Tono, namun Tono berhalangan hadir. Keesokan harinya, Tono heran melihat istrinya sudah bangun, sedang duduk dan membaca di ruang tengah. Kamu sudah bangun, Tini? Bagaimana dengan acara tadi malam? Dokter, pergi saja sana ke pasien. Tidak bisakah kau mengerti dengan keadaanku? Aku sedang kedatangan banyak pasien. Perlukah aku mengatakannya 2 kali? Apakah harus aku berlutut di hadapanmu? Tidak malukah engkau? Pasien. Tidak malukah engkau aku sendirian pulang? Bukankah kau yang menyuruhku untuk tidak menjemputmu? Siapa bilang? Bukankah kau yang mengatakan bahwa kau akan menjemputku? Ya, tutup mulutmu. Biar istrimu yang tertunggu-tunggu. Tak bisakah kau menunda satu pasien untukku? Aku istrimu. Akibat pertengkaran dengan Tini, malam itu Kartono harus tidur di sofa. Pagi berjalan seperti biasa. Tini mencoba meredam amarahnya semalam. Tini, Sukartono, anaknya, dan Nyonya Rusdio sarapan bersama seakan tanpa masalah. Bi, tolong ambilkan saya putih biasa.
Ya Nyonya. Saya juga ya Bi. Air putih itu juga disiapkan untuk kita. Kenapa masih minta yang lain? Air putih itu dingin, tidak baik untuk kesehatanku. Saya juga setuju Nek. Ini Nyonya. Sudah jam 6:30. Aku harus berangkat pergi kerja. Jangan lupa menjajanku juga ya Ma. Iya Mama tidak lupa kok Ref. Tini, siapkan jasku. Iya. Setelah selesai sarapan, Tini pun bergegas untuk menyiapkan apa yang dibutuhkan sang suami dan anaknya. Ini jasnya. Bejo, siapkan mobil saya. Siap, Pak. Ini uang jajannya ya Nak. Kasih ya Ma. Hari ini aku keluar malam lagi. Jika kau keluar dan minta dijemput olehku, akan kuusahakan bisa. Pulang malam juga tak apa, tak dijemput pun tak apa. Bejo, ayo berangkat. Siap, Pak. Setelah Sukartono dan Refbio pergi, Nyonya Rusdio mengajak Tini berbicara di ruang keluarga. Ada yang hendak Ibu katakan bukan? Katakanlah Bu, saya akan dengarkan. Tentunya pasti saya akan disalahkan karena Ibu saya dengan suami saya. Aku tahu ini perkaramu berdua saja. Jika kau tidak ingin mendengarkanku, tak usah. Duduklah Bu, katakanlah. Turut atau tidaknya itu belakangan saja. Memang Tini, kita ini berlainan paham. Seperti langit dan bumi. Memang Tini, di mata kami tidak baik seorang istri banyak keluar malam tanpa suami. Bukankah suamiku juga berpergian sendirian? Mengapa aku tidak boleh? Apa bedanya? Dengarlah dulu Bu, Ibu membedakan kaum laki-laki dengan kaum perempuan yang dulu dan sekarang. Itulah cara kami membedakan kaum kami dengan kaum Ibu. Suamimu keluar malam itu karena ada kepentingan, sedangkan kau tidak. Perlu kepuruhan itu tidak perlu dibuat-buat kan Bu? Aku tidak mengerti jalan pikiranmu. Memang Bu, kita memang perlainan pikiran. Aku juga ingin menyenangkan hatiku, pikiranku. Aku juga manusia yang memiliki kemauan. Kalau kemauan Ibu, istri harus tunduk pada suami. Bukankah demikian? Kami berkemauan sendiri-sendiri. Sesampainya di tempat kerja, Siti Rohaya menghampiri Sukartono dan disinilah terjadinya awal perselingkuhan. Suatu hari, dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Karena Tini sudah mengetahui Sukartono telah berselingkuh dengan pasiennya sendiri, hingga menimbulkan pertengkaran hebat yang hampir bertahan selama seminggu tanpa henti. Perselingkuhan Sukartono dan Siti Rohaya berlanjut beberapa bulan setelahnya, sampai Tini muak dengan sikap suaminya. Tini kemudian mengajukan perceraian. Sukartono tidak peduli dan tetap melanjutkan hubungan terlarangnya dengan Siti Rohaya. Sehingga pada akhirnya, Siti Rohaya memanfaatkan kekayaan Sukartono dan merebut semua harta dari Sukartono. Siti Rohaya meninggalkan Sukartono, membawa harta-hartanya pergi. Sukartono tertinggal sendiri, ditinggalkan oleh istri, begitu juga dengan selingkuhannya. Ia mengalami depresi dan mengakhiri hidupnya.